Ya hudur rahimakumullah. Mengapa kita memperingati atau mengapa kita bersyukur atas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah mengatakan qala ta'ala, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yasma'un. Ini jawabnya. Mengapa kita gembira, mengapa kita syukur atas kelahiran Rasulullah? Maka jawabnya qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yasma'un. Katakanlah Muhammad, dengan anugerah Allah, dengan nikmat-nikmat Allah, dan dengan rahmat Allah, supaya orang berbahagia, supaya orang bersenang, supaya orang bersyukur. Maka bahagia dengan anugerah Allah dan rahmat Allah itu lebih utama daripada orang berbahagia dengan hartanya. Fadlullah, kata Abdullah bin Abbas, adalah al-ilmu. Kita dengan ilmu supaya senang, kita dengan ilmu supaya mencarinya, supaya kita dengan ilmu belajar dengan sungguh-sungguh. Kebaikan orang itu ada hubungannya dengan ilmu. Kebahagiaan orang ada hubungannya dengan ilmu. Keselamatan orang ada hubungan dengan ilmu. Kebahagiaan orang di dunia dan di akhirat ini ada hubungan dengan ilmu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebahagiaan, kebaikan di dunia dan di akhirat, maka alamatnya orang tersebut mau belajar ilmu agama, dan belajarnya ilmu agama sungguh-sungguh, mondoknya sungguh-sungguh, ngajinya sungguh-sungguh, dan paham terhadap ilmu agama, serta ilmu agama diamalkan. Ilmu agama diamalkan dan diajarkan, diulangkan. Hadis ini merupakan bisarah atau kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan arti kita tidak tahu siapa orang yang dikehendaki baik, kita tidak tahu apakah nasabnya, apakah keturunannya, apakah kedudukannya, kita tidak tahu. Namun alamatnya, orang yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, kebahagiaan, keselamatan, alamatnya yaitu orang tersebut mau belajar ilmu agama, mau mondok, mau mengaji, dan ngajinya sungguh-sungguh, mondoknya sungguh-sungguh, sampai paham dan ilmu diamalkan. Orang yang demikian merupakan orang yang mulia, yang derajatnya hanya di bawah para nabi. Qala Nabi Isa alaihissalam, man alima wa amila wa alama yud'a fi malakutis samawati azima. Orang yang paham ilmu agama
dan ilmu agama diamalkan serta diajarkan, diwulankan, maka orang yang demikian mendapatkan predikat atau titel orang yang agung di kerajaan langit. Beliaulah warasatul anbiya. Beliau yang disebut dalam Al-Quran, qala ta'ala innama yakhshallaha min ibadil ulama. Beliaulah derajatnya hanya di bawah para nabi. Walaupun orang tuanya siapa saja. Banyak cerita-cerita bapaknya orang biasa, namun karena anaknya mondok menjadi kiai, terus orang tuanya menjadi mulianya, orang tuanya dihargai. Anggapan masyarakat, anaknya saja alim, apalagi bapaknya ya. Padahal kadang bapaknya tidak mengerti, kadang bapaknya bodoh. Di dunia saja, orang tua yang mempunyai anak alim, maka orang tua dimuliakan. Dan besok pun juga demikian. Karena orang tua mempunyai anak yang mulia, maka orang tuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman, ini kelebihannya orang beriman, dan diikuti oleh zuriyahnya beriman, maka besok oleh Allah dipertemukan di surga, di derajat yang lebih mulia di surga. Dengan arti dalam tafsir Munir, dzurriyyah itu dibagi menjadi dua. Satu, dzurriyyah bin nasab. Selamat datang Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Akil. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat, panjang umur itu akilah, amin ya rabbal alamin. Satu dzurriyyah yaitu dzurriyyah bin nasab. Bila mana orang tua mempunyai anak yang mulia, maka besok oleh Allah orang tua dikumpulkan dengan anaknya di derajat yang lebih mulia, supaya orang mukmin bahagia, supaya orang mukmin senang. Kedua adalah dzurriyyah bisabab. Dzurriyyah bisabab itu murid karena mempunyai guru yang mulia dan gurunya itu ridho dengan muridnya, maka besok murid tersebut oleh Allah dikumpulkan di surga di derajat yang lebih mulia, supaya orang mukmin bahagia. Ini kelebihannya orang mukmin. Atau dzurriyyah bisabab, yaitu orang oleh Allah dikumpulkan dengan siapa yang dicintai. Qala sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ma'aman ahab. Al-mar'u ma'aman ahab. Hadis ini diterangkan oleh Habib Abdullah Al-Haddad rahimahullah. Al-mar'u ma'aman ahab ay fi dunya wal akhirah, dengan arti orang itu biasanya kumpul dengan siapa yang dicintai.
Biasanya sesama komunitas itu kumpul, misalkan saja kalau dia itu senangnya dengan motor, kumpulnya dengan orang yang koleksi motor. Kalau orang itu senangnya dengan musik, biasanya kumpul dengan ahli musik. Kalau orang senangnya dengan main bola, biasanya kumpul dengan orang yang senang bola, ya. Nonton bareng misalkan saja ketika sepak bola. Tidur para santri karena senang dengan orang soleh, kumpulnya dengan orang soleh. Kebaikan itu didapat, ya. Kebaikan di dunia dan di akhirat itu didapat satu dengan siapa dia mencintainya. Almar'u ma'aman ahab. Kalau orang ingin baik, ini supaya simpati dengan orang baik, supaya senang dengan orang baik. Nanti banyak cerita. Ada orang mampu, ada orang kaya, lantas hartanya disodakohkan kepada orang soleh, disodakohkan kepada kiai, maka orang yang kaya tadi oleh Allah diberi anak yang solihin wa solihat, oleh Allah diberi dzurriyyatan thayyibah, bahkan oleh Allah diberi anaknya alim-alim. Ini banyak cerita yang demikian. Jadi kalau orang ingin baik, ini supaya kumpul dengan orang baik. Sekarang orang baik ini mayoritas di pesantren. Kita akan sulit mencari orang baik di luar pesantren. Maka para bapak, para ibu, maaf, supaya memperhatikan mondokan anak. Anak dipondokkan, terus dipasrahkan kepada Allah. Kalau orang mempunyai ilmu agama dan diamalkan, ini hidupnya tidak akan tersia-sia. Banyak yang dicontoh ketika di pondok Masakot Kangelan, maka ketika dia mempunyai ilmu, dia alim, dia menjadi terhormat. Rizkinya barokah, keluarganya barokah, kehidupannya barokah. Ini kuncinya pondok. Dan rahmat Allah adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rahmat Allah banyak, namun yang agung yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak saya utus kamu ya Muhammad kecuali rahmat bagi alam semesta. Dengan arti besok pada waktu hari kiamat, di dalam Bukhari diterangkan, manusia, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Nabi-Nya, karena di hari kiamat itu hari yang susah payah, masakot, maka orang-orang mukmin menghadap kepada Nabi Adam, minta syafaat, minta ditolongi. Maka Nabi Adam tidak nyanggup menyafaati, lastu hunakum, lastu fi maqami syafaat. Nabi Adam tidak sanggup menolongi, Nabi Adam tidak sanggup menyafaati. Lantas Nabi Adam alaihissalam menunjukkan kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh pun tidak mampu menyafaati. Lantas Nabi Nuh menunjukkan kepada orang mukmin supaya mendatangi kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun tidak mampu menyafaati. Lantas Nabi Ibrahim menunjukkan kepada manusia supaya mendatangi
Nabi Musa pun tidak mampu menyafaati. Atas Nabi Musa menunjukkan kepada manusia supaya mendatangi Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa pun tidak sanggup menyafaati. Lantas Nabi Isa menyuruh kepada manusia untuk mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas Nabi Muhammad menghadap kepada Allah, sujud kepada Allah, kata Allah, "Ya Muhammad, sal tu'tah," supaya kamu minta, kamu akan diberi. Yang mana para nabi-nabi itu mempunyai doa yang mustajab. Dan para nabi doanya digunakan di dunia, namun Nabi Muhammad SAW doanya mustajab disimpan untuk menyafaati kepada umatnya, supaya umatnya Nabi Muhammad yaitu umat ijabah, umat yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau umat yang mengucapkan la ilaha illallah, maka umatnya Kanjeng Nabi dan umat para nabi-nabi oleh Allah dimasukkan surga sebab bisafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan memberikan Kanjeng Nabi sesuatu yang mana Kanjeng Nabi akan ridho. Ini tafsirannya, bahwasanya ridho Nabi, ridhonya Kanjeng Nabi itu bila mana semuanya umatnya itu masuk di surganya Allah. Allahumma akhirna jannah, amin ya rabbal alamin. Maka kita supaya bersyukur atas kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya hudur rahimakumullah, memperingati Maulid ini tidak terikat dengan waktu, sebab ini merupakan ungkapan syukur. Orang syukur itu kapan saja. Dan memperingati Maulid itu diungkapkan apa saja. Apakah sedekah, apakah pengajian, atau semaan Quran, atau memberi makanan. Namun yang penting memperingati Maulid itu, maaf ya, tidak ada kemaksiatan. Jadi maaf bila mana memperingati Maulid ya, ini supaya laki-laki barisnya sendiri dan perempuan barisnya sendiri ya, supaya tidak campur, supaya tidak campur. Sebab nanti banyak ya cerita-cerita Maulid itu didatangi oleh Rasulullah, didatangi oleh para wali-wali. Namun ketika Maulid itu diadakan ada kemaksiatan, maka Rasulullah tidak hadir, wali-wali tidak hadir. Jadi kita memperingati Maulid ini merupakan ungkapan syukur. Syukur bisa diungkapkan apa saja. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan syukur dengan cara puasa. Dalam kitab Muslim, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumil isnin faqala fihi wulidtu wa fi unzila alayya. Kanjeng Nabi pernah ditanya tentang puasa hari Senin, sebab Kanjeng Nabi itu puasa hari Senin dan Kamis. Ketika Kanjeng Nabi ditanya tentang puasa hari Senin, jawabnya, ketika hari Senin saya dilahirkan, ketika hari Senin Al-Quran diturunkan. Adapun Kanjeng Nabi mengungkapkan syukur kepada Allah atas kelahirannya, oleh Kanjeng Nabi diungkapkan dengan cara puasa. Adapun orang yang memperingati Maulid ya, dengan mengumpulkan masyarakat untuk memompa berjuang, yaitu Malik Muzaffar. Dan memperingati Maulid ini merupakan dirasakan oleh orang-orang dahulu. Memang bid'ah, namun bid'ah yang hasanah. Sebab orang menghindari bid'ah itu tidak bisa. Misalkan saja Quran dicetak, Quran ditulis, diharokati, di titik, itu merupakan bid'ah, namun bid'ah yang wajib.
orang bermadzhab Ahmad bin Hambal atau mazhab Syafi'i itu juga bid'ah. Namun kalau kita tidak bermadzhab, kita akan salah. Bahkan sholat tarawih pun itu bid'ah. Namun itu bid'ah yang hasanah. Jadi mereka yang mengatakan atau membid'ahkan orang lain, maka dianya sendiri sebenarnya juga melakukan bid'ah. Maka wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ini indah al-sunnah wal jamaah ditafsir, diperinci. Imam Syafi'i radhiyallahu mengatakan ma uhtisa wa lam yukhallif kitaban wa qur'anan wa ijma'an wa qiyasan bahwa al-bid'ah al-mahmudah wa ma uhtisa wa yukhalif zalik bahwa al-bid'ah al-mazmumah. Sesuatu yang zaman Kanjeng Nabi tidak ada lantas diadakan, dan perkara yang diadakan itu tidak menyimpang dari Quran, tidak menyimpang dari hadis, tidak menyimpang dari ijma' dan qiyas. Ini adalah bid'ah yang terpuji. Seperti kitab-kitab fikih itu juga merupakan bid'ah. Kalau orang tidak dengan kitab fikih, bagaimana dia bisa beribadah? Bagaimana dia bisa menyucikan najis? Ini yang membahas fikih. Namun kalau bid'ah itu menyimpang dari Quran dan hadis, ini merupakan bid'ah yang mazmumah. Ya hadur rahimakumullah, kita memperingati Maulid merupakan ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita supaya mahabbah kepada Rasulullah. Mahabbah kepada Rasulullah itu tidak akan tersia-sia. Alamannya orang yang mahabbah kepada Rasulullah yaitu orang yang banyak membaca sholawat. Orang yang banyak membaca sholawat itu tandanya orang yang mencintai Rasulullah. Orang yang banyak membaca sholawat, ini faedahnya oleh Allah diberi dzurriatan thayyibah. Oleh Allah dia doanya diijabai oleh Allah, hajatnya diijabai oleh Allah. Dan orang yang ahli baca sholawat besok masuk surga dengan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sholawat saya dibaca, itu saya ijazahkan, saya baca Sallallahu ala Muhammad ya, dibaca 1000 tiap hari tiap malam. Ini supaya rizkinya barokah, dzurriyyahnya barokah. Moga kita baca salawat. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Al-Hadur rahimahullah. Orang kumpul-kumpul itu tidak akan tersia-sia. Ada faedahnya banyak. Dalam kitab Bukhari diterangkan ada sebagian malaikat ini berkeliling mencari majlis zikir atau ahli zikir. Nanti makna ahli zikir di majlis ilmi. Dan ketika ahli zikir ini diketemukan oleh para malaikat, maka malaikat memanggil malaikat-malaikat yang lain, sehingga majlis zikir itu ditatangi oleh para malaikat, dan malaikat mendoakan Allah marhamhu, Allah maghfirlahu. Yang hadir majlis zikir didoakan oleh malaikat mendapatkan rahmat Allah dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah, sehingga majlis zikir, majlis sholawat itu teduh, itu sejuk, damai. Tidak seperti orang nonton konser dangdut atau sepak bola ribut. Namun kalau orang hadir di majlis ilmi, majlis sholawat, ini tenang, teduh, sejuk. Lantas malaikat
Ditanya oleh Allah, terjadi dialog antara Allah dan malaikat, pada Allah Maha Tahu. Dan di akhir dialog Allah menyaksikan bahwasanya orang yang hadir di majelis zikir ini dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang hadir di majelis zikir oleh Allah doanya diijabahi, oleh Allah doanya diijabahi. Dan orang yang hadir di majelis zikir ini diberi oleh Allah pahala tiap jangkah mengangkat derajat, tiap jangkah menghilangkan dosa. Dan orang yang hadir majelis zikir ini oleh Allah akan dimasukkan di surganya Allah. Allah maghfirna jannah, amin ya rabbal alamin. Jadi artinya kita memperingati Maulid ini merupakan ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang syukur itu mendapatkan nikmat mengucapkan alhamdulillah, dan nikmat-nikmat tersebut digunakan untuk taat kepada Allah, untuk takwa kepada Allah. Orang syukur itu tanda-tandanya, ini ada tanda-tandanya. Orang syukur itu kelas tinggi. Orang syukur itu tanda-tandanya dia diberi oleh Allah kenikmatan, maka nikmat tersebut digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Dan diberi rizki digunakan untuk kebaikan, untuk nafkah keluarganya. Dan diberi nikmat kesehatan digunakan untuk ibadah, untuk taat kepada Allah. Dan alamatnya orang syukur ini diberi oleh Allah, dia nerima, tidak ngersuloh, tidak protes. Dia menerima, diberi apa saja oleh Allah dia nerima. Dan alamatnya orang bersyukur ini adalah secara global ya. Alamatnya orang yang bersyukur itu orang yang takwa kepada Allah, orang yang ibadah kepada Allah. Ini orang yang bersyukur. Adapun nikmat Allah itu kadang-kadang oleh Allah diberikan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti nikmat Islam dan iman. Tanpa permintaan kita, tanpa kita berbuat sesuatu atau amal sesuatu, kita dilahirkan oleh Allah dalam keadaan musliman wa mukminan. Kita dilahirkan oleh kedua orang tua yang muslim. Ini merupakan nikmat dari Allah langsung. Maka syukurnya kita langsung kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Ada kalanya syukur itu oleh Allah dilewatkan orang lain. Ada kalanya orang tuanya atau gurunya atau orang yang berbaik kepada dia. Maka syukurnya ini supaya kita mendoakan, ya, dengan arti orang sedekah dapat pahala tentu. Namun orang yang disedekahi ini bila mana mengucapkan kebaikan, dia mengucapkan alhamdulillah atau terima kasih jazakumullah khairan, maka orang yang disedekahi ini mendapatkan pahala. Begitu murid yang bersyukur kepada gurunya, walaupun gurunya itu yang jelih payah mulang, maka bila mana murid itu bersyukur kepada gurunya, maka murid tersebut dapat pahala. Apalagi kalam sufi mengatakan ridho Allah fi ridho syekh. Ridhonya Allah itu oleh Allah dihubungkan dengan ridhonya guru. Kalau orang diridhoi oleh Allah, maka semuanya perkaranya dan keluarganya dan urusannya akan dimudahkan oleh Allah, akan diberi barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini proses menuju dapat ridhonya Allah, yaitu lewat ridhonya guru dan lewat ridhonya kedua orang tua. Dan syukur yang dilibatkan oleh Allah lewat manusia, maka syukurnya kita sudah berbuat baik kepada orang yang memberi nikmat. Kita ta'abduban, kita menghargai, kita menghormati, kita tidak protes ya, diberi apa saja kita menerima, tidak pilih-pilih.
Maka syukur yang didapatkan oleh Allah dan manusia ini syukurnya kita supaya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik. Allah mengatakan aniskulli wali walidek, supaya orang itu bersyukur ya kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua. Nanti orang tua itu ada kalanya orang yang melahirkan kita, ada kalanya orang tua adalah guru kita, ada orang yang menikahkan kita yaitu mertua. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Orang yang tidak bersyukur kepada manusia yang telah berbuat baik kepadanya, maka orang yang demikian namanya tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.